semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih udah mampir di video kali ini. Seperti biasa, aku bakal ngerekapin sebuah film animasi yang bagus banget dan syarat akan makna. Judulnya Nine, ditulis pakai angka ya. Tanpa berlama-lama, mari langsung aja ke rekap alur film animasi Nine. Diperlihatkan seorang pria tua yang tengah membuat sesuatu dari kain dan beberapa bahan lainnya. Hasil akhirnya ternyata merupakan sebuah boneka yang bentuknya cukup unik. Diperlihatkan juga ada sebuah simbol yang amat menarik yang disematkan dalam tubuh boneka tersebut. Ternyata boneka tersebut bukanlah boneka biasa, karena beberapa saat kemudian boneka tersebut mampu bergerak dengan sendirinya. Ia mengambil benda yang memiliki simbol dan menyimpan benda tersebut dalam tubuhnya. Dengan wajah kebingungan dan ketakutan, boneka tersebut mulai melihat ke sekitar dan menemukan tubuh pria tua yang tergeletak. Bisa dipastikan pria tersebut sudah meninggal. Ia mencoba menelusuri sampai pada akhirnya membuka jendela yang dimana ia menemukan pemandangan yang lumayan kacau di luar sana. Bukan lumayan kacau banget ya. Lebih seperti dunia pasca apokalips atau pasca peperangan. Baik udara maupun tempat tersebut terlihat sangat kacau. Saat ingin berkata-kata, ternyata boneka tersebut tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya ia turun ke bawah dan menemukan boneka lain yang mirip dengannya. Namun sedikit berbeda dari penampilan. Boneka tersebut bertuliskan 2 di belakang punggungnya, dan boneka lain yang tidak bisa bersuara bertuliskan angka 9. Jadi kita panggil aja sesuai angkanya ya. Boneka dengan angka 2 memperbaiki pita suara boneka dengan angka 9. Sebelumnya ia memperingatkan bahwa Nine tidak diperkenankan membuat keributan karena akan memancing sesuatu yang menakutkan. Dan terbuktilah perkataan Tu ini. Sebuah mesin yang berbentuk monster mendekati mereka. Tu mencoba melawan monster itu dan menyuruh Nine untuk bersembunyi. Sayangnya dalam perkelahian tersebut, Tu kalah dan dibawa oleh monster menuju ke tempat yang jauh. Di sisi lain, perkelahian antara monster mesin dan Nine serta Tu diperhatikan oleh boneka lain yang hanya memiliki sebelah mata. Nine pingsan saat terbangun, ia sudah berada di sebuah tempat. Boneka bermata satu dengan tulisan angka 5 di belakang tubuhnya itu terlihat senang saat Nine membicarakan Tu. Namun obrolan tersebut seketika terhenti saat boneka lain muncul, membuat Five terkejut dan sedikit ketakutan. Bisa dikatakan boneka yang terlihat tua itu merupakan pimpinan. Ia terlihat marah saat Five menyebutkan menemukan Nine di wilayah berbahaya karena terdapat makhluk buas. Seketika Nine membuka suara dan mengatakan bahwa Tu dibawa oleh makhluk buas tersebut. Ia mengajak keduanya untuk menyelamatkan Tu, namun boneka tua langsung menolaknya dan ia mengancam, dan muncullah boneka berbadan besar dengan tulisan angka 8. Five dan Nine dibawa ke sebuah tempat di mana ia mulai diceritakan terkait masa lalu tempat tersebut. Pria tua yang bertuliskan angka 1 di belakangnya itu mengatakan bahwa telah terjadi peperangan antara manusia dan mesin hingga terjadilah kekacauan dan kerusakan di seluruh tempat. Wan mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari manusia, mereka sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk mesin sendiri tersisa mesin jahat yang disebut oleh Wan sebagai The Beast. Ternyata ada banyak boneka hidup di masa itu selain dari 4 orang yang ada di sana. Totalnya ada 9, itu termasuk Nine yang baru bangun ya. Wan mengatakan mereka berlindung di tempat tersebut menunggu makhluk buas menghilang. Meski Nine memaksa boneka tua itu untuk menolong Tu, namun permintaan itu tetap tidak dihiraukan. Diperlihatkan pula ada boneka lain bertuliskan angka 6 di belakang tubuhnya atau 6 ya, menggambar sesuatu mirip simbol yang lumayan banyak. Saat di tempat pengintaian, Nine mencoba mengajak Five menyelamatkan Tu. Ia menunjuk sebuah menara yang terlihat begitu tinggi. Meski awalnya menolak, namun pada akhirnya Five menyetujui ide Nine untuk menolong Tu. Keduanya segera berangkat menuju tempat yang memiliki menara yang begitu tinggi. Perjalanan mereka ternyata tidak mudah karena ada banyak rintangan, mulai dari map yang terbang terbawa angin disertai munculnya badai angin yang membuat debu menutupi pandangan. Awalnya Five menyarankan untuk kembali, namun karena badai, keduanya mencari tempat perlindungan dan menemukan sebuah gua yang mana terdapat jejak makhluk buas. Five dan Nine masuk ke dalam gua tersebut dengan sangat waspada. Bukan gua sih ya, kayak tempat terbengkalai, tapi bentuknya kayak gua. Gua yang ternyata merupakan tempat pembuangan mesin. Di sana keduanya menemukan Tu terpenjara di dalam sangkar. Namun bukan hanya Tu saja, makhluk buas juga ada di tempat itu. Dia terlihat tengah mengoprak-aprik sesuatu. Begitu menyadari keberadaan Nine dan Five, makhluk buas tersebut mulai menyerang. Pertarungan semakin sengit meski berat sebelah. Untungnya muncul boneka lain yang memiliki kemampuan yang amat mumpuni dan mampu mengalahkan makhluk buas tersebut. Mereka menyebutnya Seven, boneka wanita yang mirip dengan mereka. Nine menemukan barang miliknya yang berisi simbol yang dicuri oleh makhluk buas. Tanpa pikir panjang, ia malah menempatkan simbol tersebut pada sebuah mesin yang mampu menyerap inti atau jiwa dari Tu, menjadikannya boneka mati. Setelah menyerap inti dari Tu, kita sebut aja jiwa ya, mesin tersebut mulai bergerak dan terlihat memiliki bentuk yang aneh. Nine, Five, dan Seven berusaha melarikan diri. Meski Seven sempat terjebak dan hampir saja dimangsa oleh mesin tersebut, namun ketiganya berhasil melarikan diri dengan begitu susah payah. Saat berdebat akibat tindakan Nine, bangunan yang terdapat makhluk buas itu mulai
mulai kembali beroperasi. Makhluk buasnya kita sebut mesin induk ya. Terlihat mesin yang sempat memakan jiwa Tu mulai membuat sesuatu. Sementara itu Nine, Seven, dan Five menuju ke tempat Seven bersembunyi. Di sana keduanya bertemu dengan dua boneka lain, Three dan Four. Sesuai dengan angka di tubuh depan mereka, dua boneka yang senang mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan. Dari dua boneka itu juga diketahui mengenai mesin yang menyerang mereka. Sebuah mesin yang mampu menciptakan mesin lain serta sejarah dari awal mula ketika mesin tercipta sampai peperangan dengan mesin itu sendiri. Nine dan Five kembali ke markas One menceritakan apa yang terjadi dan tentu saja One sangat marah. Saat terjadi keributan, muncul mesin terbang mirip burung yang merusak jendela markas mereka. Pertarungan dengan mesin kembali terjadi. Meski berkali-kali hampir kalah, namun pada akhirnya Nine mampu mengalahkan monster terbang tersebut. Ia bahkan mampu menyelamatkan One yang hampir saja diterjang monster mesin itu. Dalam keadaan terpojok, Seven muncul dan membantu mereka. Namun hal itu tidak terlalu berguna karena Seven tidak bisa mengalahkan monster burung. Meski begitu, mereka tetap tidak menyerah dan terus berusaha. Pada akhirnya, berkat kerjasama Nine dan Seven, monster burung itu berhasil dikalahkan. Markas tempat tinggal One terbakar. Mereka semua mengungsi ke tempat lain. Di sisi lain, mesin yang dibangunkan Nine secara tidak sengaja terus beroperasi dan terus membuat berbagai mesin lainnya. Nine dan kawan-kawan sampai di sebuah bangunan terbengkalai. One menyuruh Egg untuk mengawasi sekitar. Sementara itu, Nine dan kawan-kawan mulai kembali menelusuri informasi terkait mesin induk. Six menyebutkan beberapa kata yang sama sekali tidak dimengerti oleh Nine. Namun One terus menyebutkan terkait ilmu pengetahuan gelap atau dark science. Saat terjadi perdebatan, kelompok berpencar. Tu muncul, namun itu bukanlah Tu sebenarnya. Hanya tubuhnya saja yang dikendalikan oleh monster mesin yang memiliki tubuh ular kobra. Egg dan One berhasil ditangkap. Beruntungnya saat akan menangkap kelompok lainnya, Seven datang dan langsung menghajar monster itu. Pertarungan terjadi, namun hal itu tidak terlalu berguna dan hanya mampu memukul mundur monster tersebut. Sayangnya, Egg dan Seven berhasil dibawa oleh monster tersebut. BTW si One ini berhasil diselamatkan oleh Nine ya. Namun sayangnya kemudian si Seven yang tertangkap. Terjadi perdebatan antara Nine dan One. Nine ingin menolong keduanya namun One menolak. Namun pada akhirnya One ikut. Setelah menghanyutkan tubuh Tu, Nine dan kawan-kawan pergi ke tempat di mana mesin induk tinggal. Nine masuk ke tempat di mana mesin induk sedang memproduksi mesin lainnya. Sedangkan Six dan lainnya disuruh stay di luar dan menghancurkan tempat mesin induk jika Nine tidak kembali dalam waktu yang ditentukan. Setelah berhasil menyusup secara diam-diam, Nine menyaksikan Egg yang jiwanya diambil oleh mesin induk. Meski agak panik, Nine mencoba melaksanakan ide yang ada di benaknya. Saat Seven hendak dipersembahkan kepada mesin induk, Nine melakukan pengalihan perhatian yang berhasil membuat mesin ular menyerangnya dan Nine berhasil menyelamatkan Seven. Di luar terjadi perdebatan antara Five dan One karena One tidak sabaran dan menyuruh Five untuk segera meledakkan tempat itu. Bahkan One dan Five berkelahi karena One mengambil korek dan hendak menyalakan sumbu. Di tengah perkelahian tersebut, Nine dan Seven muncul dari dalam lubang. Dengan segera Five menyalakan sumbu dan mendorong tong yang berisi minyak masuk ke dalam lubang tersebut. Tong sampai di mana mesin induk ada. Tong itu meledak, menghancurkan tempat tinggal mesin induk. Nine dan kawan-kawan berhasil selamat dan berlari sejauh mungkin. Mereka terlihat senang dan mulai menyalakan musik sebagai tanda kemenangan. Namun sayangnya mesin induk masih belum hancur, membuat semua panik dan langsung berlari. Five berhasil ditangkap dan jiwanya dihisap. Nine dan kawan-kawan berlari ke arah jembatan. Mesin induk mengejar. Six terus saja berteriak, mereka terjebak di dalam. Mesin induk terus mengejar hingga berhasil menuju ke tengah jembatan, namun jembatan itu ambruk. Sayangnya di saat itu Six berhasil ditangkap oleh mesin induk. Ia terus mengatakan ke Nine yang hendak menolongnya, jangan dihancurkan, mereka terjebak di dalam. Jembatan rubuh, Six tertangkap dan jiwanya diambil oleh mesin induk. One menyuruh menghancurkan mesin induk. Seven setuju, namun Nine yang percaya dengan apa yang dikatakan Six memilih untuk pergi ke tempat pertama saat dia bangun. Pada akhirnya hanya Nine yang kembali ke tempat di mana ia terbangun karena terjadi perdebatan ya antara mereka semua. Di sana, ia mencari sesuatu. Ditemukanlah sebuah kotak mesin yang mana mampu memperlihatkan profesor pria yang menciptakannya. Pria tua dalam video itu menceritakan terkait awal mula mesin induk terlahir yang tidak lain diciptakan oleh dirinya sendiri. Ternyata boneka yang diciptakan oleh profesor adalah bagian dari masing-masing jiwa profesor itu sendiri. Nine kembali ke tempat Seven dan kawan-kawan yang sedang melawan mesin induk, menceritakan apa yang ditemukannya. Namun sayangnya One masih terus berusaha untuk menghancurkan mesin induk itu. Mereka semua berlari hingga sampai di sebuah tempat yang mirip gua, tapi bukan gua ya, kayak tempat
terbengkalai gitu, tapi bentuknya kayak gua. Menjelaskan rencananya yaitu untuk mengambil jimat dari tubuh mesin induk. Pembicaraan tentang rencana tersebut tidak berlangsung lama karena mesin induk muncul dan hampir saja membakar mereka. Saat hendak mengambil jimat, Nine berhadapan dengan mesin induk yang sudah siap untuk mengambil jiwanya. Namun di saat yang tepat Wan mengambil alih posisi Nine, pada akhirnya dialah yang jiwanya diambil. Di momen pengambilan jiwa Wan tersebut, meski sempat panik dan terkejut, Nine berhasil berlari dan mencopot jimat yang sebelumnya ia sematkan pada mesin induk. Saat mesin induk mencoba mengambil kembali jimat tersebut, Nine langsung mengaktifkan jimat dan mengarahkannya pada mesin induk yang mana memunculkan kilau hijau yang sama saat para jiwa boneka diambil. Mesin induk hancur, Nine sempat tertimbun dan dikira meninggal, namun ternyata dia selamat. Setelah membuat simbol, Nine menekan jimat sesuai urutan. Jimat mengeluarkan cahaya hijau menampilkan para jiwa yang sudah diambil, mulai dari Egg, 6, 2, 5, dan 1. Mereka memposisikan diri di tempat di mana Nine sudah menandai sesuai dengan angka mereka. Jiwa para boneka itu kemudian terbang, kecuali 5 yang terlihat agak ragu meninggalkan Nine. Pada akhirnya jiwa mereka menembus awan, kemudian hujan turun. Kayaknya sih hujan ini bakal membawa perubahan baru bagi bumi yang sudah hancur ya. Karena diperlihatkan ada bintik-bintik hijau yang kemungkinan besar adalah sumber awal dari tumbuhan yang mungkin nanti akan tumbuh di dataran tandus dan rusak karena perang sebelumnya. Dan tamat. Sometimes one must be sacrificed. Aku suka banget sama animasi ini, maknanya dalam banget dan cara eksekusinya juga bagus ya. Animasinya bagus, cuma untuk grafiknya itu dark karena sesuai dengan tema dari film animasi ini sendiri ya. Menceritakan tentang keserakahan manusia hingga menimbulkan bencana yang sama sekali tidak bisa diperbaiki. Aku rekomendasiin anime ini ditonton sama kalian, cari aja di situs resminya ya, banyak kok, ini udah rilis dari tahun 2009. Oke, segitu aja alur film animasi favorit yang aku bawakan kali ini, semoga kalian suka. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe biar aku tambah semangat untuk mengalur film animasi lainnya. Sampai jumpa di sesi alur film animasi lainnya. Bye.